Pemirsa, polisi mengungkap praktik aborsi di Kabupaten Badung, Bali yang dilakukan oleh seorang dokter gigi. Pelaku adalah Ketut Ari Wiantara, seorang dokter gigi. Ia membuka praktik aborsi di Jalan Raya Padang Luwi, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Ditreskrimsus Polda Bali menangkap Ketut Ari Wiantara setelah petugas mendapat informasi adanya iklan layanan aborsi di salah satu website. Polisi lalu menggerebek tempat praktek aborsi itu dan menangkap pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti peralatan aborsi. Pelaku ternyata telah dipenjara 2 kali atas kasus yang sama, yakni di tahun 2006 dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan tahun 2009 dengan hukuman 10 tahun penjara. Pasien pelaku kebanyakan merupakan pelajar, mahasiswi yang hamil di luar nikah. Setiap kali aborsi, pelaku memungut bayaran 3,8 juta rupiah. Tindak pidana aborsi yang diduga dilakukan oleh tersangka atas nama A, di mana perbuatan ini sudah yang ketiga, sudah yang ketiga yang dilakukan oleh tersangka. Untuk perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Untuk tindak pidana tersebut, yang bersangkutan sudah divonis dan diputus hukuman 2,5 tahun penjara. Dari pemeriksaan penyidik, yang bersangkutan beralasan melakukan begini karena mendapat permintaan daripada pasien untuk mengukur. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja. Dokter gigi Ketut Ari Wiantara, pelaku praktik aborsi, bukan sekali saja menjalankan praktik ilegalnya. Informasi yang kami kumpulkan dari Polda Bali menyebutkan Ketut Ari sebelumnya pernah melakukan praktik aborsi pada tahun 2006 lalu. Atas kasus itu, Ketut Ari juga pernah dipenjara. Praktik ilegal aborsinya kembali ia lakukan pada tahun 2020 lalu hingga akhirnya kembali ditangkap polisi. Setidaknya lebih dari 1.300 remaja dan mahasiswa sudah pernah menggunakan jasa Ketut Ari. Lalu bagaimana kasus ini bisa terungkap oleh pihak kepolisian? Kita bergabung dengan rekan kami Aris Wianto yang berada di Bali. Selamat pagi. Aris, apa informasi terbaru dari pengungkapan kasus aborsi ini dan bagaimana awalnya polisi bisa mengungkap kasus ini? Ya, selamat pagi ya Boni. Saat ini saya berada di rumah Dr. Ketut Ari Wiantara, yang dimana di rumah inilah dokter gigi ini melakukan praktik aborsi dan yang sudah dilakukan sejak tahun 2006. Dan menurut warga di sekitar memang kerap ditemui pasangan yang keluar masuk di rumah ini. Dan saat ini TKP ini juga sudah dikelilingi oleh garis polisi dan warga pun juga sudah mengetahui bahwa ternyata di rumah ini merupakan tempat praktik aborsi yang sudah dilakukan berulang kali oleh tersangka Dr. Ketut Ari Wiantara. Dan saat ini Dr. Ketut Ari Wiantara sendiri sudah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Bali. Dan selain mengamankan Dr. Ketut Ari, pada saat penggerebekan polisi juga mengamankan salah seorang pasiennya, karena pada saat dilakukan penggerebekan di rumah ini, polisi tersangka Dr. Ketut Ari baru saja melakukan praktik aborsi terhadap salah seorang pasiennya. Dan selain mengamankan pasien tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi, polisi juga mengamankan seorang pembantu yang membantu Dr. Ari membersihkan sisa-sisa dari orok yang sudah dikeluarkan oleh Dr. Ari kepada pasiennya pada saat melakukan aborsi. Demikian ya, Bun.
Baik, Aris, pelaku ini kan sebelumnya juga sudah pernah ditangkap, bahkan sudah pernah dipenjara atas kasus yang sama. Nah, sebenarnya apa yang membuat dokter gigi ini kembali melakukan praktik aborsi ini? Ya, tersangka mengakui bahwa dia kembali melakukan praktek aborsi hingga ketiga kalinya, walaupun sudah 2 kali dipenjara pada atas kasus yang sama. Polda polisi tersangka mengaku bahwa ini dilakukan karena dia merasa kasihan terhadap pasiennya yang kebanyakan adalah anak-anak SMA ataupun mahasiswi yang hamil karena tetapi mereka harus melanjutkan sekolahnya, dan ini dilakukan pengakuan dokter Ari bahwa dia melakukan ini karena kasihan. Dan tidak hanya hamil di luar nikah yang dia lakukan aborsi, kan dokter Ari ini juga melayani korban pemerkosaan dan juga pasangan nikah yang mungkin kehamilan tidak merencanakan kehamilan, dan itu pengakuan dokter Ari kepada kepolisian. Dan saat ini tapi polisi masih juga mendalami lagi keterangan tersangka dan saksi lainnya, karena dokter Ari ini juga memungut bayaran hingga 3,8 juta rupiah setiap melakukan aborsi kepada pasiennya. Baik, Aris, Anda mengabarkan di depan rumah pelaku. Nah, apakah memang praktik ini selalu dilakukan di rumah tersebut sejak tahun 2006 lalu atau mungkin sempat berpindah-pindah lokasi praktik? Ini adalah lokasi terbaru ya. Pada tahun 2006 kejadiannya tidak dilakukan dokter Ari di rumah ini. Dan dari pengakuan warga ini juga warga di sekitar ini juga baru tahu bahwa di rumah ini terdapat tempat praktek aborsi yang sudah dilakukan sejak tahun 2020, dan di tempat ini baru dilakukan sejak 3 tahun terakhir, demikian itu. Baik, untuk penyidikan polisi ada berapa saksi yang sudah diperiksa dan apakah ada kemungkinan tersangka lainnya, Aris? Ya, saat ini polisi baru memeriksa 1 orang pasien yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggerebekan, dan juga seorang pembantu rumah tangga yang kerap membantu dokter Ari setiap melakukan aborsi dengan membersihkan sisa-sisa aborsi pada saat sisa darah yang dibuang oleh saksi ini ke selokan. Dan saat ini pengetahuan keterangan dari Wadireskrimsus Polda Bali, baru 2 orang saja yang baru diperiksa sebagai saksi, demikian. Baik, Aris, untuk aborsi ini janinnya ini pembuangannya dilakukan kemana? Ya, dari pengakuan tersangka bahwa tersangka baru menerima aborsi jika kandungannya baru berumur 3 minggu atau 3 minggu, sehingga pada saat dilakukan aborsi bentuknya belum berupa janin, masih orok ataupun darah. Jadi ini bekas-bekas dari aborsi ini dibuang sangkut di selokan, dan ini tidak begitu diketahui oleh publik karena masih berupa darah dan belum berbentuk janin. Baik, terima kasih Aris Wianto atas informasi Anda langsung dari Kabupaten Badung.